Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati Celubio dengan NIM 161423028. Saya dari kelas 1A jurusan PJ PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Vidyawati Monarva MPD. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai pertama ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia, ketiga ada fungsi bahasa Indonesia, keempat manfaat pelajaran bahasa Indonesia, serta yang kelima mengenai ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai setelah disepakati sebagai bahasa persatuan pada Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebelum resmi dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa Indonesia pertama kali ada berasal dari bahasa Melayu. Hal tersebut dibuktikan melalui peninggalan zaman dulu berupa prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit Palembang pada 683 Masehi dan beberapa daerah lainnya termasuk Jambi. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan kelahiran pada 28 Oktober 1928 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Selain sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, maupun untuk kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Berikut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pertama, bahasa resmi kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah lainnya. Yang ketiga, bahasa media massa, penyampaian berita lewat Indonesia sebagai bahasa baku. 4. Bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional, bahasa resmi kenegaraan, serta bahasa pengantar di dunia pendidikan. Belajar bahasa Indonesia bisa membuat kita menjadi semakin mencintai tanah air melalui Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia telah disahkan sebagai bahasa persatuan bangsa. Sejak itulah bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan juga wilayah. Manfaat belajar bahasa Indonesia selanjutnya yaitu memudahkan komunikasi dengan orang lain. Sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia digunakan di seluruh wilayah Nusantara oleh suku apapun dan di daerah manapun. Maka, bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib dan penting di perguruan tinggi bagi mahasiswa. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar mahasiswa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif, efisien, baik dan benar sesuai etika dan kesopanan. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah.
Sedangkan non-ilmiah atau fiksi adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri dari ragam bahasa ilmiah ada cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, serta ringkas dan padat. Karya ilmiah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu populer, semi-formal, dan formal. Berikut penjelasan lengkapnya. Kalimat ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis dan logis. Contohnya, Soekarno menjadi figur yang baik bagi bangsa Indonesia. Penelitian ini mengkaji teknik pentajaman objek yang efektif dan efisien. Barisan upacara itu memiliki formasi yang rapi. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.